memulai pembelajaran kita di saat ini. Apa kabar semua? Sehat. Tidak mengurangi sukacita kita toh, walaupun sementara COVID ya, di masa pandemi ini, tetapi tidak mengurangi sukacita. Oke, bolehkah kalau sekarang torang menyapa, silakan kamu menyapa teman-teman kamu, teman-teman virtual kamu dengan shalom dan yang lainnya saling membalas. Silakan. Shalom teman-teman. Damai di hati. Ya. Harus membagikan itu semangat, sukacita dan damai sejahtera itu kepada siapa saja. Bukan hanya kepada ibu, ya, tetapi bagikan semangat, shalom dan damai sejahtera itu kepada teman-teman kamu juga. Karena sekarang pertemuan kita ya lewat daring, lewat online. Jadi seakan-akan sapaan itu sudah kurang, ya kan? Kalau dulu kita menyapa teman-teman kita di sekolah, tetapi sekarang jangan lupa untuk kita saling menyapa satu dengan yang lain. Oke? Nah, pembelajaran yang lalu tentang keluarga, ya, kita sudah memahami bersama peran keluarga. Bagaimana kamu sebagai anak konteksnya dalam kehidupan keluarga, ya. Yang sudah kita bahas fungsi keluarga, ya. Sudah tahu kan fungsi keluarga? Ya, coba sebutkan yang sudah kita bahas pertemuan yang lalu. Fungsi keluarga menurut para sosiolog. Fungsi biologis. Biologis. Ya, kita sudah bahas bersama itu. Bagaimana keluarga ya memiliki fungsi-fungsi yang sudah kamu sebutkan tadi. Nah, saat ini materi kita adalah tanggung jawabku terhadap keluarga. Ketika kamu sudah mengerti, memahami bagaimana fungsi-fungsi keluarga, saat ini mari kita lihat materi kita tentang bagaimana tanggung jawabku, bagaimana tanggung jawab kamu, konteksnya sebagai anak di tengah keluarga. Mari kita lihat bersama-sama. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, memaknai arti kehadiran anak dalam keluarga. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Selanjutnya, menjelaskan peran orang tua dalam kehidupan keluarga. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita adalah menghayati tanggung jawab anak kepada orang tua melalui artikel yang dibaca, yang artikelnya sudah ibu bagikan semua kepada kamu. Kemudian bagaimana nantinya kamu membuat komitmen untuk menghargai orang tua. Itu tujuan pembelajaran kita, ya. Tanggung jawabku terhadap keluarga ada hubungannya dengan lagu yang sudah torang kenal semua. Di doa ibuku. Bolehkah torang menyanyi sama-sama? So tahu semua kan lagu ini? 1, 2, 3. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada
Ibuku berteluh, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Oke. Lagu ini sangat dekat dengan kita. Kita pasti sudah tahu semuanya. Ibu mau bertanya, apa makna lagu ini menurut kamu? Apa makna lagu ini menurut kamu? Dihubungkan dengan tanggung jawab kamu, konteksnya sebagai anak terhadap keluarga. Boleh siapa? Langsung saja yang bisa memberikan pendapatnya. 1-2 orang saja ibu mau dengar. Silakan. Tanggung jawabku terhadap keluarga dihubungkan dengan lagu ini. Di doa ibuku. Ya. Apa makna lagu ini menurut kamu? Siapa yang bisa? Anastasia? Menurut Anastasia, apa makna lagu ini? Menurut saya makna dari lagu ini di waktu kecil orang selalu gembira karena ada orang tua yang selalu ada dampingin orang, dan orang pun sebagai tanggung jawab juga orang perlu doakan orang mama, orang papa. Iya. Dan Iya. juga orang tua juga kan sebaliknya mendoakan orang. Iya. Bukan hanya masih kecil saja ya. Tetapi konteks lagu ini di waktuku masih kecil, gembira dan senang, ya. Ada yang lain? Ada namaku disebut. Artinya apa? Dalam setiap doa orang tua kita selalu ada dalam nama. iya, selalu ada nama kita disebut. Walaupun kamu tidak tahu, ya, tetapi ada nama kita selalu disebut, ya. Jadi tanggung jawab orang tua bukan hanya sekedar memberikan kamu makanan, minuman, tetapi juga menjadi suatu kewajiban, ya, suatu keharusan dan bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan ketika mereka mendoakan anak-anaknya. Begitu juga dengan kamu sebagai anak, ya. Bagaimana tanggung jawab kamu konteksnya sebagai anak terhadap keluarga, orang tua, mama, papa, adik, kakak, untuk nggak usah yang susah-susah, yang sulit-sulit, tetapi bagaimana kita mampu menjangkau mereka dengan doa, ya. Jangan pernah berhenti berdoa, ya. Karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Ketika kita berhenti berdoa, berarti kita berhenti bernafas. Dalam pengertian, ya, hubungan kita dengan Tuhan tidak ada lagi. Hubungan kita dengan Tuhan terputus. Jadi itu. Selanjutnya, bagaimana peran anak? Bagaimana konteks kamu sebagai anak dalam kehidupan keluarga? Yang pertama, anak adalah anugerah Tuhan. Jadi kamu konteksnya anak saat ini, ya, adalah anugerah Tuhan. Yang kedua, anak adalah berkat terindah dalam keluarga. Jadi kamu adalah berkat terindah dalam keluarga. Anak menjadi sosok penting yang didambakan orang tua, ya.
Kalau di sini dikatakan trinitas segi cinta, segitiga cinta, bukan cinta segitiga ya. Segitiga cinta yang ada dalam keluarga, dalam pengertian ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, ya. Jadi artinya trinitas segitiga cinta artinya relasi antara bapak, ibu, dan anak-anak didasarkan pada cinta kasih yang tulus. Nah, orang tua melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai ayah dan ibu sejak kamu dalam kandungan sampai kamu menikah. Ketika kamu menikah ada tanggung jawab yang lain. Orang tua bukan melepas tetapi tanggung jawab yang lain. Nah, orang tua melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai orang tua terhadap kamu yang adalah konteksnya anak-anak itu sejak kamu dalam kandungan, bukan nanti SMA atau sudah sekolah dari SD, ya tidak. Sejak dalam kandungan sudah diberikan nutrisi yang baik. Mama itu rajin minum susu supaya pertumbuhan kamu baik. Jadi kamu itu diberikan kasih sayang, didoakan itu sejak dalam kandungan, ya. Jangan nanti setelah besar, sudah SMA, terus ya istilahnya melawang orang tua atau babanta, bersungut-sungut, ya. Jadi jangan demikian ya. Karena dari kandungan itu orang tua sudah selalu mendoakan kamu. Nah, dari buku yang sudah Ibu share, ada artikel tentang kisah ayah, remaja, dan burung pipit. Coba kamu berikan penjelasan makna artikel tersebut. Ya, siapa yang bisa? Berikan penjelasan makna artikel tersebut. Menurut kamu, bagaimana sikap sang anak terhadap ayahnya? Apa pesan yang dapat kamu baca dari artikel tersebut? Siapa yang bisa, silakan. Langsung saja. Artikel tentang ayah, remaja, dan burung pipit. Siapa yang bisa? Boleh Bu? Iya. Iya. Angelina, silakan. Jadi pertanyaan pertama dulu, kamu bagaimana sikap sang anak dengan kalian? Nah, menurut saya sikap sang anak itu memang tidak baik, karena itu anak sangat mudah kesal terhadap ayahnya yang menyakitinya berkali-kali karena apa yang dia lihat itu. Sebenarnya itu bukan yang menurut itu tidak baik, karena kenapa? Soalnya dia harus dengan sabar, harus menjawab banyak ayahnya, karena kan dia harus mengerti gimana situasi ayahnya, keadaan ayahnya. Dia harus bergerak, menunggu sudah lansia, jadi harus mengerti keadaan fisik ayahnya yang tidak bisa melihat dengan baik. Jadi dia harus menjawab dengan bersabar kepada ayahnya. Kalau menurut aku, pertanyaan kedua, apa pesan yang kamu dapat dari bacaan di atas? Pesan yang didapat dari bacaan di atas itu, tolong harus tetap bersabar dan tulus dengan orang kita. Kalau orang tua kita meminta bantuan, kita harus tetap membantu mereka tanpa bersungut-sungut dan merasa kesal. Kalau orang tua kita juga membantu kita dari kecil sampai besar tanpa bersungut-sungut dan bersama terus. Ya, terima kasih Angelina. Jadi secara garis besar bagaimana artikel ini menceritakan tentang seorang anak dengan ayahnya, ya. Ayahnya yang melihat burung pipit, ya. Kemudian bertanya kepada anaknya, apa itu? Ya. Anaknya menjawab 1 kali, ya. 2 kali sudah mulai bosan, 3 kali sudah mulai bosan. Ya. Artinya ketika orang tua bertanya berulang-ulang, akhirnya anak sudah mulai bersungut-sungut, bosan, dan kalau bahasa Manado dikatakan pastiu, ya, terhadap pertanyaan berulang-ulang sang anak.
Akhirnya orang tuanya memberikan buku, ya, diari ayahnya, mau menunjukkan bahwa waktu kecil si anak ini bertanya 21 kali, ya kan? 21 kali bertanya kepada ayahnya, tetapi ya, ayahnya dengan senang dan sukacita menjawab 21 kali juga, tidak bosan dan tidak bersungut-sungut dengan pertanyaan dari sang anak. Nah, jadi itu seperti yang dikatakan Angelina tadi, jangan seperti anak itu yang tidak menghormati orang tua, ya, tidak menyayangi orang tua, bosan terhadap pertanyaan orang tua. Jadi tidak demikian, ya. Dihubungkan dengan gambar dan quote di samping ini, coba Angelina. Jadi arti dari itu tuh never forget her struggle and sacrifice for success. Dalam bahasa Indonesia, jangan pernah lupa kerja keras dan pengorbanan orang tua kita untuk membuat kita menjadi sukses. Iya. Jangan pernah melupakan kerja keras, perjuangan dan pengorbanan orang tua kita untuk menjadikan kita sukses. Untuk semua yang dilakukan itu untuk kesuksesan kita, untuk kesuksesan kamu, ya. Seperti contoh gambar ini, bagaimana orang tua, ya, bersusah payah, bekerja keras untuk kesuksesan dan keberhasilan anak-anaknya. Mungkin kamu hanya melihat hasilnya saja, tetapi di balik hasil itu ada perjuangan, mungkin ada air mata, dan pasti ada doa di dalamnya untuk keberhasilan kamu. Nah, apa yang akan kamu lakukan mulai sekarang kepada orang tua kamu? Ketika kamu mendengar artikel ini, melihat quote ini, melihat gambar ini, sebagian materi kita, apa yang akan kamu lakukan mulai sekarang kepada orang tua kamu dihubungkan dengan artikel yang kita baca saat ini? Satu kalimat saja, atau satu kata saja, atau dua kata saja. Silakan. Kalau dihubungkan dengan artikel yang kamu baca tadi, apa? Yang harus kita lakukan itu menghormati dan menghargai orang tua kita. Ya, menghormati dan menghargai orang tua kita. Nggak perlu yang susah-susah, ya. Kita hargai perjuangan mereka, hormati mereka, itu menjadi kebahagiaan mereka, ya. Selanjutnya, taat kepada perintah Tuhan. Maksudnya apa? Di sini, taat kepada perintah Tuhan yaitu sikap hormat kepada orang tua merupakan salah satu tugas moral yang harus dilakukan oleh anak sepanjang hidupnya, ya. Sikap hormat kepada orang tua itu salah satu tugas moral kita, atau konteksnya kamu sebagai anak, yang harus kamu lakukan sepanjang kehidupan kamu. Bukan karena sekarang masih sekolah, jadi sekarang harus hormat orang tua karena kita masih dibiayai oleh orang tua, tidak. Tetapi sepanjang kehidupan kita, ketika kamu nanti menikah sekalipun, maka hormat itu, ya, harus kamu lakukan. Ada di 10 perintah Tuhan, kan? Nanti kita bahas sebentar. Selanjutnya, sejak masa perjanjian lama sampai perjanjian baru, sikap ini ditekankan dalam Alkitab sebagai perintah yang harus dilakukan. Jadi taat kepada perintah Tuhan, ya, sikap hormat kepada orang tua, itu harus sesuatu yang harus kamu lakukan. Hubungan orang tua dan anak yang paling ideal dapat kita lihat dan pelajari dari kehidupan keluarga Tuhan Yesus. Nah, ini Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12 ini adalah salah satu perintah, 10 perintah Tuhan. Mari kita baca secara bersama-sama. Kita mulai. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadanya. Ya, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ada yang seringkali menyampaikan ayat firman ini cuma sampai di sini.
hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi ketika kita menghormati ayah dan ibu kita, maka Tuhan memberkati kita dengan janjinya, yaitu diberikan apa? Umur panjang, lanjut usia, ya. Berkat ini janji berkat Tuhan kepada kita. Mari kita lihat arti yang pertama. Hormat berarti bersikap santun dan patuh terhadap orang tua. Kalau di dalam hukum Taurat, ya, ketika kita lihat jadi di hukum Taurat, kalau dulu ketika tidak menghormati orang tua maka ada hukuman berat, yaitu kematian. Yang kedua, hormat berarti bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua. Jadi perintah Tuhan itu yakni hormat berarti kita bertanggung jawab. Kita sebagai anak bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua. Bukan hanya sekedar kamu menikmati apa yang orang tua berikan, tetapi juga kamu memelihara kelangsungan hidup orang tua, ya. Salah satu contoh yaitu menghormati orang tua. Selanjutnya, status seorang anak menjadi status kita semua, baik kita sebagai anak sekolah minggu, remaja, pemuda, ataupun kita ketika dewasa, ketika kamu dewasa nanti, status kita, ya, adalah tetap sebagai seorang anak, ya, dari orang tua kita. Nah, Keluaran 20 ayat 12 ini juga, ya, memberikan makna, ya, ayah, ibu, nenek, kakek, mereka adalah orang tua yang harus dikasihi, ya, yang harus dihormati terlepas dari kekurangan-kekurangan mereka, ya. Ada kelemahan, ya, ketika mereka sudah tua. Jangan ketika orang tua kita mungkin sudah sangat tua renta, terus kamu yang masih kuat tidak lagi menghormati orang tua kamu, ya. Tidak boleh demikian, ya. Cinta kasih yang tanpa syarat, ya, cinta kasih yang tanpa syarat atau unconditional love, itu cinta kasih yang diberikan oleh orang tua kamu. Jadi mereka memberikan cinta kasih yang tanpa syarat. Kalau anak-anak sekarang kebanyakan memberikan cinta kasih apa? Bersyarat, ya. Mau sayang orang tua karena orang tua, ya, kasih uang banyak. Nanti sayang orang tua kalau orang tua belikan kuota yang banyak, ya. Itu kebanyakan anak-anak sekarang memberikan cinta kasih sayang kepada orang tua dengan bersyarat. Tetapi orang tua memberikan cinta kasihnya tanpa syarat. Ketika anaknya sakit, anaknya dalam keadaan lemah, orang tua itu memberikan segalanya untuk kesembuhan, untuk selalu mendampingi anak-anak. Ya. Perintah ini mencegah kata-kata kasar, menyakiti hati orang tua, ya. Sikap seorang anak yang menaruh hormat kepada orang tua, dampaknya bukan hanya diterima dari orang tua, melainkan dari Tuhan sendiri yang akan memberkati anak-anak. Ketika kamu menghormati orang tua, maka berkat itu bukan dari orang tua saja, tetapi terutama Tuhan sendiri yang memberkati kamu, ya. Kamu memberikan penghormatan kepada orang tua, kasih sayang kepada orang tua, maka kamu pasti akan diberkati. Setiap anak yang sungguh-sungguh menghormati orang tuanya akan hidup diberkati Tuhan secara jasmani dan rohani. Jadi jangan pernah hitung-hitungan dengan orang tua kita, apalagi dengan Tuhan, ya. Karena Tuhan sendiri yang akan membalas dan memberi berkat kembali dengan kelimpahan bagi kita. Nah, anak-anak yang menghormati orang tuanya
akan mengalami pengenapan janji Tuhan, yaitu umur panjang, pemeliharaan Tuhan yang tidak berkesudahan. Dan yang terakhir, sudahkah kita memberikan penghormatan kepada orang tua kita? Ya, jawabannya ada dalam diri kamu masing-masing. Oke, ada pertanyaan untuk materi kita saat ini, ya. Materi selanjutnya kita akan bahas berikut untuk masih tentang keluarga. Kalau tidak ada, nanti sebentar ada tugas, ya, yang akan dikirim di Telegram. Sebagai kesimpulan, siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kita saat ini, disilakan. Selanjutnya setelah kesimpulan kita akan mengambil absen, karena ketika mengambil absen di awal, yang lain baru masuk. Silakan, langsung saja, waktu kita tinggal 4 menit 40 detik. Silakan. Ya, Angelina memberikan kesimpulan, ya, silakan. Jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini yang saya ambil itu, kita harus menghormati orang tua kita. Kenapa? Karena orang tua kita telah mendidik kita dari kita masih kecil sampai besar. Orang tua kita itu dengan sadar membentuk kita, mendidik kita, dan mendidik kita kasih sayang, perhatian sampai kita ini, sampai kayak ini. Jadi kita harus juga menghormati orang tua kita sebagai balasan. Nah, kalau kita menghormati orang tua kita ini, orang ini akan mengalami pengenapan dari Tuhan, yaitu umur panjang dan pengenapan Tuhan yang tentang kesudahan. Jadi intinya, orang itu harus menghormati dan menghargai orang tua kita. Ya, oke. Demikian kesimpulan dari Angelina. Terima kasih. Dan saat ini Ibu akan mengambil absen. Anastasia, Hadir Bu. Angelina, Hadir Ibu. Ari Panggulu, Hadir Bu. Afri Lantang, Hadir Bu. Brigita Pansi, Hadir Bu. Chris Pareho, Chris apa ya? Daniel Papuling, tidak ada. Gabriel Tarande, tidak ada. Glenn Taliawo, tidak ada. Glory Wungo, tidak ada. Immanuel Katiandago, Alfa. Kevas Ngebu, Kesia Mugama, Luisa Palit, Hadir. Meini Manangkoda, Hadir. Meisi Bantahan, Mercy Pinasang, Nadia Tober, Ibu. Pasquali Tolumempo, Rahel Lamat, Hadir Bu. Stefani Seba. Oke, Stefani ada ya? Tadi ada Ibu ya. Oke, terima kasih untuk tugas nanti Ibu kirim lewat Telegram, dan kita akan bertemu kembali minggu depan. Dan saat ini silakan yang akan berdoa tutup untuk mengakhiri pembelajaran kita di siang hari ini. Silakan. Mari kita dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Bapa atas berkat cinta dan kasih kepada kami, sehingga saat ini kegiatan belajar mengajar kami telah selesai dengan begitu baik. Ya Bapa, kiranya apa yang telah kami pelajari tadi dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Bapa, ampunlah segala salah dosa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin.
kasih semuanya kelas 11 MIPA 1. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Terima kasih Ibu. Ya.